Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang jarang diulas. Padahal dia adalah seorang atau bagian dari generasi yang memenuhi bumi setelah air bah. Namanya Ham. Dan kita semua tahu Ham adalah anak dari Nuh. Mari buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai ayat 29. Kita akan baca Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai ayat 29 bergantian. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Lalu mereka setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Ya, ini berbicara dan berkisah mengenai generasi pertama manusia setelah air bah. Kita semua tahu bahwa Nuh dan anak-anaknya, jadi Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan menantunya berada di dalam bahtera, dan mereka ikut diselamatkan oleh Elohim supaya tidak mati. Dunia penuh dengan kejahatan di masa itu sehingga seluruh dunia dimusnahkan dengan air bah. Dari keturunan Nuh inilah lahir generasi baru manusia. Tapi yang namanya kejahatan tidak pernah mati ya. Nyatanya manusia tetap jahat tuh. Di antara anak-anak Nuh itu ada salah seorang yang bernama Ham. Kalau kita terus membaca Alkitab, maka kita akan melihat bahwa Ham memiliki sejumlah keturunan. Makanya ia disebut dengan bapa Kanaan, karena salah satu anaknya adalah Kanaan. Jadi di masa itu, misalnya saya papanya Revo, bapaknya Revo, berarti orang sedang membicarakan saya dan keturunan saya. Kalau di Nias itu misalnya, kalau orang sudah menikah dan memiliki anak, dia tidak lagi dipanggil sesuai dengan nama aslinya, tapi nama anaknya. Bapak saya misalnya disebut Ama Sony, bukan nama aslinya, bapaknya si Sony. Hari ini kita akan fokus bicara mengenai seorang yang bernama Ham, yaitu bapa Kanaan, anak Nuh. Sungguh luar biasa Nuh ini dan anak-anaknya, saudara. Mereka adalah bagian yang menjadi rencana Tuhan. Mereka ikut diselamatkan dari air bah, dan mereka merupakan pelaku atau menjadi saksi hidup bagaimana Tuhan dahsyat dan menyatakan kuasanya, dan mereka adalah orang pertama yang menjadi leluhur manusia di bumi setelah itu. Kita akhirnya tahu bahwa Sem, Ham, dan Yafet itu akhirnya menyebar di 3 benua, yaitu benua Eropa, benua Asia, dan benua Afrika. Dan mereka adalah leluhur dari orang-orang yang ada di benua itu. Lalu terjadi kawin mengawinkan antara keturunan Sem dan keturunan Yafet, muncul suku bangsa yang lain. Tapi aslinya leluhur manusia itu adalah keturunan langsung dari Sem, Ham, dan Yafet. Itu gambaran sekilas mengenai apa yang akan kita pelajari dari kehidupan Ham. Mari kita lihat kembali di dalam ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera adalah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah siapa tadi? Bapa Kanaan. Dia punya anak
salah satu anaknya yaitu Kanaan, maka Ham juga dikenal sebagai bapa Kanaan. Oke. Yang tiga inilah anak Nuh, ayat 19, dan mereka inilah tersebar dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Seperti yang Bunda jelaskan tadi, mereka menjadi leluhur dari manusia. Kalau Anda melihat peta dunia di zaman itu, saudara, setelah air bah, maka tidak sama dengan peta sekarang. Bayangkan ada sebuah bunga, di tengah-tengahnya ada pusatnya, lalu ada 3 kelopaknya. Itulah peta dunia di masa itu. Kelopak yang pertama adalah benua Afrika, kelopak yang kedua adalah benua Asia, kelopak yang ketiga adalah benua Eropa, dan yang di pusat itu adalah negara Israel atau tanah perjanjian. Bisa membayangkan itu? Ya. Jadi ke seluruh pelosok dari masing-masing benua itu tersebar penduduk bumi yang lahir dari keturunan anak-anak Nuh. Lihat ayat 20. Nuh menjadi petani. Setelah air bah surut, maka Nuh dan anak-anaknya menetap. Kata petani di sini bukan mengolah sawah. Di sana nggak ada sawah, saudara. Ini istilah kita saja. Tapi petani di sini artinya menjadi orang yang mengolah tanah. Dengan bercocok tanam, dengan berkebun. Salah satu dari apa yang dilakukan oleh Nuh mengolah tanah adalah menjadi bukan peternak ya, petani anggur. Boleh kita katakan seperti itu. Jadi dia menanam anggur di daratan itu dan dia juga menikmati hasilnya. Di dalam ayat ke-20 jelas-jelas dikatakan Nuh menjadi petani atau pengolah tanah. Dialah yang mula-mula membuat apa? Kebun anggur. Jadi berbahagialah Anda kalau Anda menjadi pengusaha kebun anggur karena Anda bisa dirujuk sebagai keturunan Nuh, mengikuti Nuh. Ya. Oke. Ya, lihat ayat 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Di masa itu, saudara, kemah laki-laki itu terpisah dengan kemah perempuan. Jadi misalnya kita hidup di zaman Nuh ini ya, maka Abu ini punya kemahnya sendiri. Saya punya kemah sendiri. Jadi kalau saya mau mengunjungi istri saya akan pergi ke kemah istri saya. Dan kemah anak-anaknya terpisah. Kemah para budak-budak juga terpisah satu dengan yang lain. Jadi Nuh sendirian di dalam kemahnya. Dan apa yang dilakukannya? Dia menikmati hasil dari apa yang ia tanam. Bukan hanya memakan buah anggur. Rupanya teknologi untuk fermentasi buah anggur di masa itu sudah ada. Sehingga muncullah istilah yang disebut dengan wine atau anggur. Dan kita sebut ini sebenarnya bukan anggur alkohol, tapi sweet wine. Yang dibuat dari fermentasi anggur dan gulanya itu sangat tinggi, tapi enak, saudara. Kalau kita pergi ke Israel itu, nanti kita tempat kita membeli anggur itu, kita bisa mencicipi sebelum membelinya. Ada yang baru dibuat, ada yang 10 tahun ya, ke atas. Jadi kita bisa mencicipi, mau mencicipi yang mana, nanti dikasih gelas-gelas kecil. Jadi dia tahu orang Indonesia, saudara, karena kalau hanya satu gelas kecil, itu kurang, betul loh, Bung, kurang sekali. Jadi maunya gelek. Sehingga akhirnya mereka membatasi. Jadi dulu, saudara, kalau orang datang, itu ditinggalkan aja di situ, kita tinggal tuang. Lama-lama rombongan belum habis, sudah habis 1 botol. Udah habis. Lalu akhirnya ada yang jaga di situ dan dituang dan dikasih. Dasar orang Indonesia kan tidak kekurangan akal. Jadi dia udah diminum, lalu dia berputar lagi. Dan dia minta lagi. Lama-lama dicurigai, loh kamu kan tadi sudah minta. Belum. Maksudnya belum 2 kali gitu loh. Ya, enak, saudara. Ya. Awal-awal sebelum pandemi kita perjamuan kudus menggunakan anggur itu. Tapi sekarang stok sudah habis. Nuh meminum anggur itu. Mungkin terlalu banyak yang dia minum sehingga akhirnya dia mabuk. Dan ketika dia mabuk, dia menjadi pendekar Tolyongto. Wah, kan dia bebas di dalam kemahnya sendiri. Mau ngapain terserah. Wah, dia main silat, dia terguling-guling. Entah apa yang dipikirkannya. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dia terlalu banyak minum anggur sehingga dia kehilangan kesadaran. Bahkan Alkitab berkata
bahwa dia melepas bajunya. Saya percaya Nuh tidak melakukan itu dengan sengaja. Karena orang mabuk itu tidak sadar. Makanya kalau di Amerika, pengendara yang mabuk itu dites dengan cara apa? Disuruh jalan lurus di sebuah garis, begini. Sambil tangannya direntangkan. Kalau dia bisa melalui jalan itu sekitar 5 sampai 6 10 meter, maka aman. Tapi kalau dia begini jalannya, nah mabuk itu. Mabuk. Nuh mabuk, saudara. Sehingga dia kehilangan orientasi terhadap hal-hal di sekitarnya. Dan dia telanjang. Tanpa sadar sudah mencopot bajunya. Makanya orang-orang yang mabuk itu kehilangan akal sehat. Kehilangan kemampuan rasionalnya. Oke? Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ia telanjang di dalam kemahnya. Kata telanjang di sini artinya benar-benar tidak pakai baju. Ayat 22. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ini yang terjadi, yang menjadi persoalan di dalam narasi yang barusan kita baca. Ketika Nuh mabuk dan berada di dalam kemahnya, entah karena alasan apa, Ham masuk ke dalam kemah itu dan mendapati bapaknya telanjang. Ini yang menjadi pelajaran kita hari ini. Ketika dia mendapati bapaknya telanjang, seorang anak yang baik seharusnya segera bertindak untuk mengcover bapaknya itu. Atau memberikannya baju atau mengambil selimut untuk menutupi ketelanjangan bapaknya. Karena ketelanjangan di masa perjanjian lama itu bicara tentang aib. Aib. Beda dengan zaman sekarang. Di internet kita bisa melihat orang-orang telanjang. Betul ya? Dan itu bukan jadi aib. Itu kesenangan bagi orang-orang tertentu. Tapi di masa itu, ketelanjangan, apalagi itu adalah bapaknya. Seharusnya dia sebagai seorang anak menutupi ketelanjangan itu. Apa yang dilakukan oleh Ham? Dia tidak menutupi ketelanjangan itu. Alkitab berkata dalam ayat 22, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Jadi kurang lebih begini gambarannya. Dia masuk, dia lihat, wah, lalu dia keluar dan menceritakan, hei, Sam, Yafet, sini. Bapak kita mabuk, udah gitu telanjang. Saya baru lihat itunya. Berguling-guling. Ini anak kurang ajar. Kata menceritakan di situ, penulis kitab Kejadian ini menggunakan kata yang sangat indah dalam arti bahasa Ibrani. Menceritakan artinya menggosipkan, mengomong-ngomongkan untuk tujuan mencemooh atau untuk tujuan menjelek-jelekkan. Dengan kata lain, Ham saat melihat fakta orang tuanya seperti itu, dia mempermalukan bapaknya. Itu artinya di sini diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Diceritakannya. Dijadikan bahan tertawaan. Bukannya bertindak untuk menyelesaikan sesuatu atau menutupi itu. Tapi menjadi topik yang menghangat di luar tenda antara sesama saudara. Saling bergosip satu dengan yang lain, saling menceritakan satu dengan yang lain. Tapi ini bukan saling sebenarnya, saudara. Ham yang begitu proaktif menceritakan itu kepada kedua saudaranya. Mendengar itu, mendengar apa yang dikatakan oleh Ham itu, lihat ayat 23. Sesudah itu Sem dan Yafet, apa saudara? Mengambil, coba baca dengan suara yang keras. Mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Misalnya Nuh ada di situ, saudara. Jadi mereka, ini Sem dan ini Yafet. Mereka ambil selimut yang lebar ditaruh di bahunya. Begini, yang satu pegang begitu lalu mundur. Mundur,
dan mereka menutupi tubuh ayahnya yang telanjang, yang sedang tidak sadar karena mabuk. Bahkan mereka tidak berusaha ngintip. Nggak begini, sambil, nggak gitu. Ini gambaran dan kisah yang terjadi. Mereka mendengar tapi tidak mau melihat. Masuk di dalam kemah dan melakukan sesuatu. Beda dengan Ham. Dia melihat dan tidak melakukan sesuatu dan malah mempermalukan. Mengolok-ngolok. Memperbincangkan. Lihat. Hasilnya adalah ayat 24. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia. Apa saudara? Yang pertama kita baca, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan apa? Menjadi hamba baginya. Saudara, Anda tahu nggak apa yang menjadi respon Nuh setelah ia mendengar dan menyaksikan perilaku anak-anaknya terhadap kemabukannya? Ada dua, yaitu mengeluarkan berkat dan mengeluarkan kutuk. Ham dikutuk karena perbuatannya dan sikapnya yang mengolok-olok, mempermalukan. Ingat ya, ketelanjangan adalah aib, apalagi itu orang tua. Ham dikutuk. Bagaimana dengan Sem dan Yafet? Mereka diberkati. Dari mana Nuh tahu? Dari mana Nuh tahu bahwa Ham memperolok-olok dia? Bahwa Ham melihat ketelanjangannya. Dari mana Nuh tahu bahwa dia ditutupi oleh Sem dan Yafet? Dari cerita Sem dan Yafet sendiri. Itu ketelanjangan itu menyebar di seluruh daerah perkemahan Nuh. Dan Sem dan Yafet ini termasuk anak yang pengadu. Mereka mengadukan kepada bapaknya dan berkata, lihat loh, Ham itu, Sem mungkin atau Yafet berkata, Ham tadi melihat bapak telanjang lalu dia keluar dan menceritakannya kepada kami. Tapi kami bertindak menutup aurat bapak. Ini gambaran. Yang menjadi renungan kita hari ini adalah, dan menjadi refleksi kita hari ini dari kisah ini. Kita menjadi seperti siapa sih? Mau menjadi seperti Sem Yafet atau mau menjadi seperti Ham? Bagian pertama yang menjadi refleksi kita, saudaraku, tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Amin. Tidak ada orang tua yang sempurna. Nuh itu kurang apa toh? Dia diselamatkan oleh Elohim. Bahkan Alkitab mencatat dia sebagai orang yang berjalan bersama Tuhan. Walk with God. Dia mendengar suara Tuhan secara audible. Tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa dia menjadi pribadi yang sempurna. Setiap kita adalah anak dari seorang orang tua. Betul? Dan kita mungkin menjadi orang tua dari seorang anak. Saya mau beritahu kepada saudara. Kalau Anda adalah anak dari seorang orang tua, seperti apapun kelemahan orang tua yang terpampang dengan jelas di depan matamu, kekurangannya, entah itu secara fisik, entah itu secara karakter, entah itu secara faktor-faktor yang lain. Dengarkan saya, tetap hormati orang tuamu. Amin. Tetap hormati. Anda kalau hidup bersama dengan Abuna 1 minggu, Anda pasti tahu kelemahan Abuna kayak apa. Apalagi, coba tuh yang setiap hari bersama-sama dengan Abuna. Daniel, Alek, Aurel, tahu kelemahan Abuna. Apalagi setelah Abuna tinggal di sini. Selama renovasi, mereka tahu saya bangun rambut awut-awutan. Mereka tahu saya belum mandi. Tapi sampai dengan saat ini ya, dan saya harap itu terus konsisten. Saya tidak pernah mendengar mereka menceritakan saya di luar. Anda mengerti maksud saya?
Tidak ada orang tua yang sempurna, saudaraku. Orang tua juga punya kelemahan. Mungkin dia punya kelemahan emosional. Suka ngamuk, suka banting sana, banting sini. Orang Jawa bilang, kapa-kapa iki wong tuamu. Seperti apapun itu, engkau adalah darah dagingnya. Seberapa sering hari ini kita melihat bagaimana anak-anak mencela orang tuanya. Bagaimana anak-anak lupa dari mana dia berasal. Lupa membangun dan menjaga kehormatan orang tuanya. Dia cuma melihat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang mungkin terang benderang dipresentasikan oleh orang tuanya. Yang mungkin terang benderang bisa disaksikan secara publik. Dan dia menjadi kecewa. Alkitab dengan tegas menjelaskan kepada kita, hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa? Supaya apa? Lanjut umurmu. Anda tahu artinya lanjut umurmu? Kata lainnya adalah tidak cepat mati. Umur panjang. Apa panjang umur dalam bahasa Jawa? Modot. Betul ya? Bukan. Begini. Molor. Jadi umurnya segini kayak karet ditarik. Maaf kalau saya salah pakai kata. Itu yang sering saya dengar. Saya pernah mendengar lagu ulang tahun dalam bahasa Jawa itu. Iya, modot umurnya. Maaf. Makanya kenapa Anda ketawa? Nah, cak kelemahan saya toh, Anda ketawa toh. Jangan jadi spirit of harm loh. Nah. Mohon maaf ya. Itu maksud saya gitu loh. Itulah apa itu namanya karet. Udah aja batasannya, tapi ditarik. Molor. Melar. Ya. Oh, ini harus ngajarin Abuna lagi. Melar. Ya seperti itu, saudara. Mau nggak kita seperti itu? Halo? Saya punya pengalaman. Waktu saya SMA, saya pulang malam, kelas 3. Bapak saya marah sekali. Dia ambil ikat pinggang, dia hajar, kelas 3 SMA, saudara. Dihajar, dipukulin. Karena saya terlambat pulang. Apakah saya kecewa? Tidak. Saya tetap merasa itu adalah Bapa yang saya kasih. Umurmu panjang. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Kata lanjut umurmu bukan hanya molor. Bukan. Tapi engkau diberkati dalam segala aktivitasmu di dunia ini sebagai anak. Karena ada yang disebut dengan blessing orang tua. Di zaman perjanjian lama, berkat orang tua terhadap anak itu digambarkan seperti berkat Tuhan kepada umatnya. Ya. Jadi jangan mengabaikan itu. Kenapa dalam budaya Jawa ada apa itu setelah pemberkatan pendeta, kedua pengantin ngapain coba? Sungkem, betul toh? Sungkem kepada orang tuanya. Tanda hormat untuk bukan hanya sekedar restu ya Pak, aku mau kawin. Tidak, blessing dialirkan. Itu bapakmu kok. Itu mamamu. Sejelek-jeleknya tampangnya itu bapakmu. Sejelek-jeleknya karakternya itu bapakmu. Biarlah masalah dalam tenda itu tetap untuk di tenda. Jangan dibawa keluar tenda seperti dilakukan oleh Ham. Halo? Benar ya? Bisa mengikuti Buna? Haleluya. Bagian kedua yang kita pelajari. Sebagaimana orang tua tidak sempurna, demikian juga anak tidak ada yang sempurna. Karena kadang-kadang orang tua itu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap anaknya. Dia maunya begini. Dia maunya begini. Nanti ujung-ujungnya nanti kalau terjadi perdebatan. Papa itu kan udah banyak makan garam dibanding kamu. Karena saya suka begitu sama anak-anak. Nurut nggak? Dia mau menganggap anaknya menjadi seperti apa yang dia desain.
Betul, tidak ada orang tua yang mau anaknya jelek, hancur. Tidak ada orang tua yang mau melihat nasib anaknya kacau dunia persilatan. Tidak. Semua itu digunakan untuk membuat anaknya seperti panah yang dilepaskan menuju sasaran. Dan dia yang menentukan sasaran itu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Saya banyak disadarkan oleh Tuhan bahwa anak memiliki panggilannya sendiri. Amin. Ya. Anak memiliki destininya sendiri. Bagian kita sebagai orang tua mengarahkan anak pada destini itu. Dan selanjutnya pilihan itu kembali pada sang anak. Apalagi kalau dia sudah dewasa. Kita hanya berhak memberikan pertimbangan. Haleluya. Berhak memberikan input dan masukan. Tidak ada anak yang sempurna. Kadang-kadang orang tua bisa kecewa melihat anak kok kayak gini. Nggak bisa diomongin. Anak kau seperti ini melawan orang tua. Maunya kita sempurna, perfect. Tapi kenyataannya tidak demikian. Apakah kita lantas mengatakan kepada anak kita, kamu bukan anak saya lagi? Tidak, saudara. Seperti apapun itu adalah anak. Ada satu kejadian. Si anak ini keluar dari rumah. Keluar. Dia mau hidup sendiri karena dia tidak mau hidup diatur oleh orang tuanya. Ya udah, orang tua mau bilang bagaimana? Wah, begitu keluar rumah, jungkir balik dunia persilatan. Ya, seperti roller coaster hidupnya. Siapa yang paling sedih biasanya kalau melihat anak yang seperti itu? Orang tua. Di antara orang tua siapa yang paling sedih? Ibu-ibu semua kok teriak keras itu. Bapak ngapain EGP, cuek bebek, nanti tiba-tiba ada masalah baru. Ini kok iso toh? Kok bisa begini toh? Biasanya kan bapak gitu toh? Enggak, maksudnya abuna yang suka gitu. Kalau ibu kalau bukan bapak-bapak yang ada di sini. Ya toh? Yang kasih dia makan, yang ngurusin dia mandi, yang memperhatikannya biasanya ibu. Akhirnya ibu ini sakit sekali. Kok anakku kayak gini toh abuna? Kita doa terus. Terakhir anak ini datang. Minta menikah kepada orang tuanya. Orang tuanya berpikir itu adalah gadis. Ternyata tidak demikian. Dengan membawa 2 orang anak, dia berkata kepada orang tuanya, aku mau kawin dengan wanita pilihan hatiku. Si ibu telepon saya, aku piye Buna, harus bagaimana? Saya berkata, mereka sudah dewasa. Dia sudah tahu apa yang menjadi keputusan dan kebaikan dan resiko di dalam hidupnya. Bagian kita sebagai orang tua mau ngapain lagi? Betul saudara? Tapi saya akan berdoa untuk kebahagiaan mereka. Di endingnya saya katakan begini, seperti apapun ibu, itu adalah anak. Bisa mengerti maksudnya, esensinya? Tidak ada anak yang sempurna. Apalagi kalau anak punya kelemahan, punya kekurangan. Saudara, anak adalah berkat yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Amin. Jangan lihat anak orang lain. Lihat anakmu sendiri. Itu adalah darah dagingmu. Sem dan Ham ini, Ham dan Yafet punya karakter yang bertolak belakang. Sem dan Yafet senangnya ngadu, cari muka, ngomong kepada bapaknya. Sebenarnya diam aja, kenapa sih? Betul toh? Dan mereka yang menceritakan itu kepada perkemahan. Nuh tahu dari pergunjingan orang-orang, keluarganya tahu. Bagaimana dengan Ham? Ini juga sama-sama punya kelemahan. Ham adalah anak yang suka ngolok-ngolok orang tuanya, mempermalukan orang tuanya, mencemooh. Tidak ada anak yang sempurna. Maka bagi kita sebagai orang tua, saudaraku, jangan berhenti untuk mendoakan anak-anakmu. Amin. Doakan mereka. Ajak bicara mereka, doakan mereka. Setiap anak bergerak di dalam destininya sendiri yang sudah Tuhan tetapkan.
doakan. Doakan hidupnya, doakan masa depannya, dan doakan pasangannya. Sampai hari ini loh. 3 anak laki-laki Abuna itu, Abuna selalu doakan pasangannya. Yang satu tidak mau, buru-buru pulang ke surga. Gitu. Yang nomor 2 sekarang saya doakan pasangannya. Saya target sekarang, belajar dari pengalaman yang nomor 1. Papa tidak mau tahu, pokoknya tahun depan perlu lamaran. 2 tahun lagi kawin. Saya tidak mau tahu. Saya target. Karena yang pertama saya target ngacir. Saya berkata, kamu jangan ngacir juga ya. Ya, biar papa sama mama bersuka cita. Abuna ini sudah tua sekarang, saudara. Uban udah muncul. Rambut udah hilang. Dulu Abuna itu suka pada Abuna dulu karena rambut Abuna itu panjang, ganteng, keren. Jadi dulu cara saya mengambil hati Abuni, saya pergi ke kosnya atau nunggu dia kuliah, saya pinjam ikat rambutnya. Rambut saya kayak rambut Michelle itu, sepanjang segitu. Saya ikat, saya pakai. Wow. Ganteng dulu Abuna, jangan lihat sekarang udah berubah bentuk. Gitu. Jadi di masa tua ini, apa sih yang tidak menyenangkan hati kami kecuali cucu? Pastor Revo dengarkan ini. Ya, dia kan jadi youth pastor, harus punya pasangan. Pak, belum dapat cewek, belum dapat pacar. Cari. Adikmu aja ada pacar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sampai pacarnya berani telepon Abuna loh. Telepon, video call lagi. Memperkenalkan diri. Shalom Om. Nama saya ini, dia sebut namanya. Aku sekolah di sini. Salam kenal ya Om. Aduh, segitu. Itu. Adiknya yang malah ngajarin abangnya. Gini loh cara cari cewek itu, gini loh bang. Gini. Cara pendekatan pertama gini. Itu. Aduh, saya target Pastor Revo, tolong jemaat doakan ya. Saya ingin punya cucu. Ya. Cika sekarang sudah saya angkat jadi anak. Saya ngomong pada orang tuanya, Cika sekarang jadi anak saya. Nah, saya senang anak perempuan. Nanti dia datang ke saya itu ya. Lama nggak ketemu, saya bilang, "Papa kangen." Dia datang. Itu udah tua loh anak itu. Udah 23 tahun ya. Nanti datang ketemu, saya lagi kerja. "Halo Papa." Gitu. "Papa." Loh hatinya nggak senang kalau itu digituin tuh saudara. Ya toh. Oh beda anak perempuan dan anak laki-laki. Beda nggak Pak Har? Beda ya. Ini anak laki-laki selonong boy. Ini anak perempuan beda. Diperhatiin. Nanti dia WA. "Papa udah maem." "Belum nak." "Ayo makan Papa." "Ayo nanti kalau saya pergi keluar, Mama mana?" "Papa sendirian." "Ayo ya, awas ya. Jangan minum kopi." Oh dia cerewetin saya, saudara. Wah nanti betapa lengkapnya hidup ini kalau punya cucu ya. Berbahagialah mereka yang sebentar lagi punya cucu. Nah apa nanti daftar juga ke Abuna, siapa tahu ya kita saling berbesanan boleh. Besanan dengan hamba Tuhan gak rugi saudara. Berkatnya mengalir. Itu tidak ada anak yang sempurna. Kadang-kadang itu harus sama ini. Pokoknya. Udahlah biar kita mengarahkan. Tidak ada anak yang sempurna. Anak tidak mampu belajar. Bodoh, goblok. Loh, nek bodoh, goblok ya keturunanmu toh ya. Kalau ada gen goblok, bodoh itu dari mana? Dari orang tua. Katakan hal yang sebaliknya. Anak pintar, ayo belajar lebih keras lagi. Coba lagi. Karena perkataanmu adalah doamu. Hati-hati. Pelajaran yang pertama, tidak ada orang tua yang sempurna. Yang kedua, tidak ada anak yang sempurna. Ada 4 hal. Yang ketiga, cara kita memperlakukan orang tua
akan menentukan apa yang akan kita terima. Di dalam kasus Nuh dan anak-anaknya, 3 anak Nuh, 2 menerima berkat, 1 menerima kutuk. Dan itu bersifat generasional. Tahu generasional, saudara? Bukan hanya berhenti pada Ham, tapi turun pada keturunannya, anak cucunya. Dalam Alkitab itu, 1 generasi itu 7 keturunan. Bayangkan. Anaknya tahu apa? Si Kanaan tahu apa? Tapi kutuk yang diberikan kepada Ham, terkutuklah siapa? Kanaan. Bukan berarti Ham bebas kutuk. Itu bicara mengenai generasional keturunan, saudara. Bukan hanya generational blessing. Bukan hanya berkat terhadap keturunan. Curse, kutuk itu juga bisa dialirkan kepada anak cucu kita. Makanya kita sebagai bapa, hati-hati menjaga sikap dan perilaku kita. Karena tindakan kita di dunia ini akan berdampak bagi anak cucu kita. Suka tidak suka, senang tidak senang. Memang seperti itu faktanya. Jadi kalau orang tua mengejar berkat, maka dia tidak sedang mendapatkan itu semata-mata, tapi dia juga mempersiapkan apa yang akan diterima oleh anak cucunya. Dan kalau Anda tahu ada satu problem dalam hidupmu mengenai kutuk, berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudaraku. Berdoa sungguh-sungguh agar kutuk itu dipatahkan di atas kepalamu. Amin. Supaya tidak mengalir kepada anak dan cucumu. Makanya kita sebagai orang tua di bumi ini tidak hanya berjuang untuk diri kita, tapi kita juga berjuang menciptakan generasi menurut blueprint. Sebelum gereja ini dibangun dulu ada gambar yang ditulis di kertas yang digulung warnanya biru. Makanya disebut sebagai blueprint, cetak biru. Lalu tukang akhirnya membangun menurut cetak biru itu. Demikian kehidupan anak-anak kita, saudaraku, akan dibangun menurut cetak biru yang ikut digambar oleh orang tuanya. Haleluya. Yang terakhir, Pak Daudi maju ke depan. Yang kita pelajari dari kisah Nuh dan anak-anaknya. Mereka mungkin sudah mati. Sudah tidak ada. Ya. Sudah nggak ada. Tapi ada yang masih tetap hidup dari peristiwa itu. Yaitu yang disebut dengan the spirit of Canaan. Spirit of Canaan. Roh Kanaan. Apa ciri-ciri dari roh Kanaan ini? Itu hidup turun loh. Hinggap dari satu orang kepada orang lain. Hinggap daripada satu orang ke orang lain. Hinggap kepada orang lain. Orang berikutnya di setiap generasi, di setiap tahun, di setiap angkatan. Roh itu hidup dan hinggap pada orang-orang tertentu yang cocok dan menjadi tempat yang pas baginya. Ingat, seperti itu roh jahat toh. Dia mencari wadah tempat tinggal. Spirit of Canaan ini berbahaya. Karena dia mendatangkan kutuk di dalam kehidupan kita kalau kita mempertahankannya di dalam kehidupan ini. Kalau kita menjadi wadah dan tempatnya untuk singgah dan menetap, bukan berkat yang akan hadir dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan, tapi yang datang sebaliknya adalah kutuk. Karena Spirit of Canaan ini adalah sikap yang tidak menghormati orang tua. Oh jelas. Yang tidak mau melindungi orang tua, yang tidak mau mengcover orang tua, yang menjelek-jelekan orang tua. Dan kalau kita perluas, Spirit of Canaan ini adalah sebuah karakter yang senang membicarakan kelemahan dan kekurangan orang lain. Mungkin Anda berkata, oh tidak, aku
tidak pernah membicarakan kelemahan orang tuaku. Tapi Anda suka bergosip di luar sana. Suka mencemooh orang dengan perkataan. Mencemooh perilaku-perilaku mereka yang mungkin memang itu kelemahan yang ada di dalam diri mereka. Tanpa sadar Anda sedang memberi makan spirit of Kenaan ini menjadi hidup dan terus bertahan di dalam dirimu. Ini yang berbahaya. Ham sudah lama mati. Anda tahu apa kutuk Nuh kepada Kanaan? Dia berkata, engkau akan menjadi hamba bagi keturunan saudara-saudaramu yang lain, Sem dan Yafet. Kata hamba di situ bukan menjadi budak, saudara. Mohon maaf ya, bukan jadi budak, tidak. Tapi menjadi subordinasi. Anda tahu artinya subordinasi? Artinya keturunan Ham tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya sendiri karena dia dikontrol oleh keturunan Sem dan Yafet. Dia menjadi subordinasi dari kedua saudaranya. Jadi seperti kuda dikendalikan oleh tali kekang yang dipegang oleh orang yang memegang tali itu. Demikian, kudanya adalah keturunan Kanaan, keturunan Ham, sementara Sem dan Yafet adalah pemegang kendalinya. Itu disebut dengan subordinasi. Berada di bawah atau ditundukkan oleh atau dikendalikan oleh. Orang yang seperti ini kalau menjadi subordinat, dia akan kehilangan kemerdekaannya. Betul? Dia tidak bisa bebas menentukan nasibnya sendiri. Ada kabar baik buat kita. Di dalam Tuhan, karena salib Kristus, nggak ada salib. Di dalam Tuhan, itu di atas. Karena salib Kristus, kita tidak lagi menjadi subordinat. Amin. Kita tidak menjadi subordinat dari apapun. Termasuk kita tidak menjadi subordinat dari dosa. Karena dosa bisa mendrive hidup kita. Mendrive keinginan kita, mendrive pikiran kita, mendrive perilaku kita, mendrive suasana hati kita, mendrive karakter kita. Kita tidak lagi menjadi subordinat dosa. Karena apa? Kita bisa mematahkan spirit Kanaan ini. Dengan apa? Kuasa tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Kalau kita sudah jadi orang Kristen, mari kita melekat kepada Tuhan. Supaya yang datang dalam hidup kita bukan kutuk, tetapi berkat. Dalam pekerjaan, dalam hidup, dalam kesehatan. Matahari sudah makin tinggi. Kasihan yang kena matahari. Mari kita siapkan hati kita. Bangkit berdiri dari kursimu. Pegang roti dan anggur di tanganmu.